Ya Allah, ya Allah. Oke, saya lanjutkan lagi ya. Halo, suara saya sudah terdengar? Terdengar, Pak. Oke. Nah, tadi saya lanjutkan ya. Tadi karena kebutuhan tadi awalnya lensa kan hanya lensa maupun cermin kan tadi fungsinya sebenarnya hanya untuk nah, kemudian hanya untuk melihat pantulan bayangan cermin kayak gitu kan untuk bertata rias istilahnya. Kemudian untuk melihat benda-benda yang dekat kayak gitu. Nah, akhirnya setelah itu ditemukan bahwa para astronom itu dia memerlukan cermin-cermin maupun lensa-lensa yang besar untuk mengetahui istilahnya lokasi-lokasi kayak bintang yang jauh itu kayak gimana. Kemudian untuk mengetahui benda-benda yang jauh tanpa kita harus melihatnya secara dekat. Kemudian ditemukan teropong, teleskop seperti itu. Nah, itu dia memerlukan yang namanya konsep cermin cekung dan cermin cembung. Hal ini dikarenakan kenapa? Karena sifat-sifatnya yang mulai dari kemarin saya ajarkan tadi ya, mulai dari sifatnya itu cahaya itu dia bisa menyebar. Menyebar ini namanya istilahnya divergen. Divergen. Kemudian ada yang sifatnya itu dia mengumpulkan atau konvergen. Kumpulkan atau sifatnya dia adalah konvergen. Vergen. Kalau menyebar itu divergen, kalau mengumpulkan itu konvergen. Ini yang konsep yang biasanya kita terlewati tadi. Jadi kita sudah bahas ya tadi, divergen, konvergen tadi harus dipahami bahwa divergen itu dia adalah menyebarkan sinar, kemudian untuk konvergen dia mengumpulkan sinar, kayak gitu. Oke, bisa saya lanjutkan ya? Halo, 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 Ya, Pak. bisa saya lanjutkan? Bisa, Pak. Oke, nanti silakan ditulis sendiri aja ya. Jadi karena kemarin PPT-nya sudah saya bagikan. Oke, nah ini dia adalah pemantulan pada cermin cekung. Sekarang kita akan mempelajari pemantulan pada cermin cekung. Nah, tadi kalau cermin cekung, dia itu adalah cermin yang melengkungnya itu keluar. Jadi melengkungnya keluar kayak gini. Gini. Nah, ini adalah sinar-sinar istimewanya ya. Jadi kalau tadi kita membahas terkait apa itu, kita tadi sudah membahas terkait pembentukan cahaya pada, pembentukan bayangan pada cermin datar ya. Tadi kan kita minimal membutuhkan 2 sinar istimewa. Nah, kalau di cermin cekung ini sendiri, sebenarnya sinar istimewanya itu dia ada 3 sinar istimewa. Nah, sinar istimewanya nanti kita gunakan untuk menggambarkan bayangan pada cermin cekung kayak gitu. Nah, ini nanti silakan dicatat ya. Nanti silakan dicatat dan digambar setelah pertemuan ini ya. Jadi ada 3 sinar istimewa pada cermin cekung. Yang pertama itu adalah sinar datang sejajar dengan sumbu utama dipantulkan melalui titik fokus F kayak gitu. Nah, jadi sinar datangnya. Jadi pada cermin cekung itu ada namanya titik fokus. Sini titik fokus, di sini titik jari-jari kelengkungan. M itu namanya jari-jari kelengkungan. F itu namanya titik fokus. Titik fokus. Kemudian yang M itu dia adalah jari-jari kelengkungan. Jari-jari kelengkungan. Gitu. Nah, di mana sinar istimewanya itu ada 3. Sinar datang sejajar sumbu utama maka dipantulkan melalui fokus pada cermin kayak gitu. Setelah itu yang kedua, sinar datang melalui titik fokus akan dipantulkan sejajar dengan sumbu utama. Kemudian sinar datang melalui titik pusat kelengkungan akan dipantulkan kembali ke titik pusat kelengkungan tersebut. Ini nanti silakan dihafalkan dan digambarkan ya. Nanti silakan waktu di luar jam ini aja mungkin. Kayak gitu. Oke, sekarang saya lanjutkan dulu. Ini yang paling penting. Nah, jadi ini yang paling penting. Ini adalah contoh penggambaran bayangan pada cermin cekung. Sebentar. Sorry. Kenapa ini saya bilang penting? Karena ini kita harus memahami dulu bahwa pada cermin cekung itu nanti sifat bayangannya nggak sama dengan cermin datar. Kalau cermin datar itu nanti bayangannya pasti dia tetap di situ-situ aja. Misalkan nanti apa itu jarak bendanya dari cermin itu dia adalah 30 cm. Nah, pasti dia jarak bayangan bendanya pasti dia 30 cm di belakang cermin.
Kemudian kalau misalkan tinggi bayangannya itu dia adalah 3 meter, tinggi bendanya 3 meter, tinggi bayangannya pasti 3 meter, kayak gitu. Nah, ini berbeda dengan cermin cekung. Karena cermin cekung tadi itu dia bersifatnya adalah mengumpulkan sinar ya. Dia bersifatnya adalah mengumpulkan sinar atau dia bersifat konvergen. Maka nanti dia akan cenderung untuk ini istilahnya, dia cenderung untuk memperbesar. Dia bisa digunakan untuk memperbesar dan bisa digunakan untuk memperkecil. Tergantung dari posisi bayangannya kayak gitu. Oke? Bisa dipahami dulu ya yang ini. Dulu mungkin. Bisa, Pak. Nah, setelah ini kita akan membahas ini yang paling penting ya. Jadi kita membahas sebentar sebelum kita masuk ke rumus ya. Nah, di sini itu ada yang paling penting yaitu adalah bagaimana untuk melukiskan bayangan pada cermin cekung. Tadi kan kita sudah melukiskan bayangan pada cermin datar kan. Tadi caranya simple bahwa nanti kita tulis di sini sinar datang sejajar dengan suhu utama dipantulkan melalui titik fokus. Di sini. Kemudian sinar datang melalui kelengkungan dipantulkan kembali ke kelengkungan. Ditemukan titik temunya di sini. Berarti nanti bayangannya dia di sini. Nah, bayangannya di sini. Nah, dari bayangan tersebut sebenarnya kamu sudah bisa memprediksi nih kira-kira nanti sifat dari bayangannya itu gimana, sifat bayangannya. Nah, karena ini dia kan ini kalau kita mengenal cermin cekung ya, nanti di sini itu namanya ini ruang 1, ini ruang 2, ini ruang 2, sorry, ini ruang 2. Kemudian ini ruang 3 kayak gitu. Jadi ada 3 ruang. Nah, ruang 4 itu dia ada di baliknya. Di sini namanya ruang 4. Ruang 4. Ini akan diajarkan di bagian selanjutnya, nanti akan saya ajarkan kayak gitu. Nah, jadi sifat bayangannya misalkan dia itu diletakkan pada ruang 3, pasti nanti sifat bayangannya dia itu akan nyata, kemudian terbalik, kemudian diperkecil kayak gitu. Diperkecil. Pasti sifatnya kayak gitu. Nah, ini nanti bisa kamu catat ya, bahwa kalau benda di ruang 3, pasti bayangannya nanti di ruang 2 kayak gitu. Benda di ruang 3, bayangannya di ruang 2. Kemudian kalau bendanya di ruang 2, pasti bayangannya nanti di ruang 3 kayak gitu. Nanti ini bisa kamu buktikan sendiri dengan cara menggambar konsep ini. Nanti ketika kamu gambar, pasti nanti kamu akan ketemu bahwa ketika bayangan di ruang 1, pasti nanti di ruang ketika bayangan benda di ruang 1, pasti nanti bayangannya di ruang 4. Kemudian ketika ruang bendanya ya, untuk cermin datar ini, cermin cekung ini sorry, itu hanya ada di ruang 1, 2, dan 3 saja. Ini catat ya, bahwa untuk untuk cermin cekung itu dia ruang bayangannya hanya ada di ruang 1, ruang 2, dan ruang 3. Kemudian apabila bayangannya di ruang 1, bendanya di ruang 1, nanti bayangannya di ruang 4. Kemudian bendanya di ruang 2, bayangannya di ruang 3. Kemudian untuk bayangan di benda di ruang 3, bayangannya di ruang 2 kayak gitu. Untuk ini nggak usah dihafalkan aja, yang penting adalah bagaimana cara untuk menggambarkannya. Itu yang paling penting ya. Nah, untuk ini nanti silahkan dipelajari sendiri, ini nanti silahkan cara menggambarnya ini nanti silahkan digambar sendiri, coba untuk menggambar ya. Nanti silakan ketika waktu longgar silakan dipelajari kembali dan silakan digambar-gambar untuk bayangannya. Nah, kemudian saya ingin membahas di sini yang paling penting kita adalah memahami terkait rumusnya ini. Rumusnya ini. Aduh, sebentar. Nah, ini sudah kelihatan belum ya? Sorry. Nah, ini harus wajib dicatat ya. Jadi tadi kita sudah punya rumus ya. Di sini itu ada yang namanya yang pertama itu ada ruang 1, ada ruang 2, ada ruang 3, ada ruang 4. Ini sudah terlihat ya, ruang 1, ruang 2, ruang 3, ruang 4. Pembagian ruang pada cermin yang bagian E. Sudah terlihat ya? Terlihat, Pak. Oke. Nah, ini untuk rumusnya sendiri. Ini nanti ada rumus ini. Kemudian ada rumus lagi. Ini rumus yang paling penting ya. Rumus. Itu dia seperti ini. Jadi ini namanya adalah jarak fokus. Ini F. Kemudian ini namanya kelengkungan M. Nah, itu ada rumus seperti ini nanti. Seper S tambah seper S aksen itu sama dengan seper F. Di mana S ini dia adalah jarak bayangan, jarak benda. Kemudian S aksen adalah jarak bayangan.
dan F adalah jarak fokus. Nah, ini bisa dicatat ya. Ada hubungan jarak fokus dan jari-jari kelengkungan, kemudian persamaan. Nah, H aksen dia adalah tinggi bayangan. Dan H dia adalah tinggi benda. H tinggi benda. Nah, ini silakan ditulis dulu ya. Untuk rumusnya ini silakan ditulis dulu. Sampai yang pada bagian bawah itu untuk ruang benda dan ruang bayangan. Silakan ditulis dulu, saya tunggu ya. Oke? Ya, silakan ditulis dulu. Nanti saya tunggu sampai selesai.
Sudah catat selesai, Pak. Rumusnya sudah ya. Sekarang saya akan tunjukkan contoh soalnya. Langsung saja saya tunjukkan contoh soalnya. Sebentar ya. Jadi agar lebih terbayangkan langsung ya untuk soalnya seperti bagaimana. Mungkin kalau kamu udah baca file dari saya ini, udah mesti contoh soalnya udah dibaca juga. Nah, ini adalah ini. Ini adalah contoh soalnya. Silakan untuk contoh soalnya ini dicatat dulu. Oh, sorry. Nah. Oke, ini untuk soalnya ini silakan ditulis dulu. Silakan untuk soalnya ditulis dulu. Tadi terdisconnect lagi. Jaringan saya emang agak busuk. Ini soalnya silakan ditulis dulu ya. Nanti kalau sudah ditulis bilang ya. Kan saya lanjutkan untuk cara menghitungnya. Kan saya tunjuk. Sorry. Ini silakan untuk soalnya ditulis dulu ya. Oke, Pak. Kalau sudah bilang ya. Nanti akan saya ini kan saya bahas langsung. Termasuk cara untuk menghitungnya. Nanti akan saya tunjukkan di mana di sini mungkin caranya ngitung sama ya karena rumusnya 1/S tambah 1/S aksen sama dengan 1/F. Mungkin sama kayak dengan kemarin rangkaian paralel pada ini ya, rangkaian paralel pada rangkaian listrik ya. Di mana misalkan ada R1, R2 itu di paralel nanti maka R paralelnya itu sama dengan 1/R paralel tambah 1/R1 tambah 1/R2 gitu. Nanti kurang lebih sama seperti itu, cuma nanti akan saya tunjukkan ada sedikit bedanya, nanti akan saya tunjukkan bedanya. Sudah catat selesai, Pak. Oke, sekarang akan saya bahas langsung ya. Bentar, saya tutup dulu share screen-nya dan saya akan ganti share screen. Saya mana? Oke, akan saya lanjutkan. Jadi soalnya seperti ini ya. Sebentar. Oke, ini sudah terlihat ya. Ini untuk share screen saya. Diketahui ya. Kita diketahui yang pertama itu tinggi benda setinggi 3 cm. Berarti
H sama dengan 3 cm. Kayak gitu. Kemudian diletakkan pada jarak 10 meter di depan lensa cekung. Berarti S sama dengan 10 cm. Dan diketahui jarak fokus lensa cekungnya adalah 6 cm. Berarti F-nya sama dengan 6 cm. Oh iya, di sini ada yang membedakan kita antara ketika kita membahas lensa dan cermin ya. Jadi nanti kalau di lensa datar dan cermin lengkung, lensa cekung dan lensa, pokoknya istilahnya cekung dan datar ya, lengkung dan datar ya. Kalau misalkan nanti ada kata-kata di depan cermin, maka nanti nilai ininya dia adalah plus. Tapi kalau dia di belakang cermin, misalkan nanti jarak bayangannya ternyata ketemunya adalah minus ya, katakanlah minus 40 cm nih. Artinya gimana, Pak? Artinya dia itu bendanya terletak di belakang cermin kayak gitu. Kalau di nilainya positif berarti di depan, tapi kalau nilainya negatif berarti di belakang. Kalau positif tadi di depannya gitu. Oke, hal yang kedua itu ditanya apa aja. Nah, ditanyanya yang pertama itu dia adalah jarak bayangan. A itu S aksen, dan B itu adalah tinggi bayangan, yaitu H aksen, kemudian yang C itu adalah perbesaran atau M, kemudian yang D itu dia adalah sifat bayangan, kemudian yang E itu dia adalah lukisan bentukan bayangan. Lukisan bentukan bayangan. Nah, kita bahas dulu mulai dari yang nomor A. Nah, ini nanti seper S tambah seper S aksen itu sama dengan seper F kayak gitu. Nah, seper S dia itu nilainya berapa? Seper S tadi 10. Kemudian seper S aksen, ini seper 6. Maka nanti bisa ditulis seper S aksen ini seper 6-nya, seper 10-nya pindah seper kanan, berarti seper 10 seperti ini. Nah, kalau kita ketemu penjumlahan atau pengurangan pecahan kayak gini, kita samakan dulu ini penyebutnya. Cara menyamakan penyebutnya gimana? Nah, kita cari aja KPK atau kelipatan persekutuan terkecil dari 6 sama 10. Pernah kan apa itu untuk mencari KPK antara 6 sama 10? Bisa kan ya? Atau paling cepat gini, jadi yang bawah ini langsung kamu kalikan. Jadi sini kalikan 6 kalikan 10. Karena ini dikalikan 10, maka ini dikalikan 10 juga. Ini kalikan 6, ini 6 juga. Jadi kayak gini bentuknya. Jadi nanti adalah 4 bagi 60. Nah, seper S aksen adalah 4 per 60. Berarti S aksen dia adalah 60 dibagi 4, atau hasil akhirnya adalah 15 cm. Nilainya positif, artinya dia menunjukkan bahwa dia itu di depan lensa. Di depan cermin, sorry, bukan di depan lensa. Nah, gitu dulu. Oke, ini silakan ditulis dulu. Kalau kita pakai KPK 6 sama 10 juga bisa, tapi yang paling mudah itu misalkan ada penjumlahan kayak gini ya, misalkan seper A tambah seper B. Itu yang paling cepat nanti seperti ini. B ditambah A kali B. Misalkan seper A min seper B, itu nanti paling cepat adalah B dikurangi A B. Nah, ini rumus cepat ya. Ini untuk rumus cepatnya bisa dicatat. Oke, silakan ditulis dulu untuk yang ini.
Nanti akan saya berikan contoh soal ini ya. Nanti silakan untuk contoh soalnya nanti silakan dikerjakan. Nanti setelah ini selesai nanti akan saya bahas terkait cermin cembung termasuk teorinya bagaimana dan nanti akan saya bahas terkait ini apa contoh soalnya. Setelah itu nanti saya coba kasih contoh soal ya. Untuk lensa dan ini mungkin optik mungkin sebenarnya untuk lensa itu sama, hampir konsepnya hampir sama. Cuma untuk lensa ini nanti dibiaskan kayak gitu aja. Nanti akan saya kasih materinya, nanti silakan dibaca-baca. Lalu nanti untuk hari selanjutnya mungkin kita besok libur dulu ya karena nanti hari Senin itu udah Lebaran. Saya juga harus persiapan Lebaran. Kita libur dulu untuk besok. Untuk minggu depan akan saya langsung bahas untuk contoh soal lensa. Kenapa langsung saya bantu contoh soal? Karena sebenarnya untuk lensa dan cermin ini sebenarnya sama caranya menghitung. Cuma yang beda dikit itu adalah cara untuk menghitungnya, termasuk nanti konsepnya sedikit-sedikit ada yang berbeda kayak gitu. Tapi intinya masih sama kayak gitu. Nanti akan saya bahas ulang lagi terkait ini, termasuk nanti minggu depan kita akan membahas terkait biologinya ya. Biologinya dari kemarin belum kita sentuh sama sekali. Jadi karena saya menyarankan untuk biologi itu sebaiknya banyak membaca ya daripada saya banyak menjelaskan karena biologi itu nggak terlalu banyak menghitungnya. Nanti akan saya jelaskan untuk minggu depan itu adalah terkait ini apa? Kita akan bahas terkait klasifikasi hewan. Nanti akan saya berikan materinya terkait klasifikasi hewan juga. Silakan nanti dibaca sendiri ya. Kayak gitu. Termasuk nanti untuk contoh soalnya juga akan saya berikan. Seperti itu ya. Oke, bisa dipahami ya? Bisa, Pak. Oke, silakan ditulis dulu kalau sudah selesai bilang ya. Untuk ini cara menghitungnya ini kan ya, nggak terlalu bingung kan ya? Enggak, Pak. Oke. Oke, sudah belum ya ini? Sudah, Pak. Oke. Nah, sekarang kita akan melanjutkan. Yang B itu bagaimana cara kita menghitung tinggi bayangan. Nah, kita menghitung tinggi bayangan itu sebenarnya dari ini, dari rumus perbesaran. Masih ingat kan tadi rumus perbesaran apa? M atau perbesaran itu sebenarnya bisa ditulis S aksen dibagi S atau bisa ditulis H aksen dibagi H. Maka nanti sebenarnya nomor B sama C itu kebalik ya. Maksudnya B dulu dihitung perbesarannya. S aksen dibagi S. Berarti S aksennya adalah 15 dibagi S-nya tadi 10. Berarti adalah 1,5 kali. Berarti perbesaran bendanya itu dia adalah 1,5 kali dari tinggi benda awalnya kayak gitu. Kemudian yang C sorry ini masih tetap yang B ya. Yang C dulu aja. Berarti kalau kita disuruh mencari tinggi bayangan itu nanti berarti sama dengan perbesaran dikali tinggi awal gitu. Tinggi bayangan perbesaran 1,5, tinggi awalnya tadi berapa? Saya lupa angkanya. Tinggi bendanya 3 meter 3 cm ya, berarti kali ketiga. Berarti tinggi bayangannya dia adalah 4,5 cm. Seperti ini. Oke, silakan ditulis dulu untuk yang ini. Jadi ini intinya kita menggunakan perbandingan ya bahwa perbesaran itu sama dengan jarak bayangan dibagi jarak benda sama dengan tinggi bayangan dibagi tinggi benda kayak gitu. Untuk kita menghitung perbesaran dari jarak bayangan sama dengan jarak bayangan dibagi dari jarak bayangan ke cermin sama jarak asli benda ke cermin. Jarak asli bendanya dia adalah 10, jarak bayangannya dia adalah 15, berarti 15 bagi 10 atau 1,5 kali. Kemudian untuk tinggi bayangannya dia adalah tinggi dikalikan perbesarannya. Tinggi benda, perbesaran dikalikan tinggi benda. Perbesaran 1,5, tingginya 3, akhirnya tinggi bayangannya adalah 4,5 cm. Seperti itu. Oke, sudah? Sudah, Pak. Oke, sekarang saya lanjutkan. Di sini saya lanjutkan bagaimana untuk sifat bayangannya. Nah, sifat bayangan itu kita lihat dari ini 3 hal. Nah, sifat itu dilihat dari 3 hal. Yang pertama, kita lihat dulu
nilai dari jarak bayangannya. Jarak bayangannya tadi nilainya positif atau negatif? 15 cm positif atau negatif? Halo, positif atau negatif? Positif. Positif. Artinya dia di depan cermin atau bayangannya itu nyata. Di depan cermin. Atau dia adalah bayangan nyata. Kayak gitu. Kemudian tinggi bendanya. Tinggi bendanya berapa? 4,5 cm. Tinggi bayangannya. Tinggi bendanya 3 cm. Maka tinggi bayangan sama tinggi benda, tinggian mana? Tinggian bayangan kan? Maka dia dikatakan diperbesar. Nah, karena dia itu di depan cermin, maka dia bisa dikatakan dia itu terbalik kayak gitu. Jadi sifat bayangannya adalah nyata, terbalik, diperbesar kayak gitu. Diperbesar. Jadi kita menentukannya itu pertama dari apa? Menentukannya pertama dari nilai dari jarak bayangannya. Apabila jarak bayangan itu nilai negatif, maka dia adalah sifatnya itu di belakang cermin atau bersifat maya kayak gitu. Nah, kemudian apabila tinggi bendanya lebih tinggi daripada tinggi bayangannya, maka dia dikatakan diperkecil kayak gitu. Karena dia di bawah, dia terbalik. Atau dia nyata itu pasangannya biasanya diterbalik kayak gitu. Sedangkan maya itu biasanya pasangannya adalah tegak kayak gitu. Oke, bisa dipahami ya? Saya tulis lagi. Istilahnya nyata, pasti pasangannya dia terbalik. Pasangannya pasti dia adalah terbalik. Kemudian kalau maya, dia pasangannya adalah tegak kayak gitu. Ya, silakan tulis dulu.